Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah kelas 1C dengan NIM 205231111. Di sini saya akan melaksanakan storytelling yang merupakan tugas dari mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Storytelling kali ini mengenai Perjanjian Giyanti. Sebelum saya lanjutkan ke storytelling mengenai Perjanjian Giyanti, saya ingin bertanya kepada kalian, apa kalian pernah mendengar istilah Perjanjian Giyanti? Pernah belum? Kalau saya jujur belum pernah. Ini untuk pertama kalinya saya mendengar istilah Perjanjian Giyanti, yaitu semenjak mendapat mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Mungkin dulu saat SD atau SMP, bahkan SMA, mungkin dalam pelajaran sejarah ada ya istilah Perjanjian Giyanti. Namun mungkin saya yang kurang begitu memperhatikan atau memang belum ada sama sekali. Langsung saja kita lanjutkan ke storytellingnya ya teman-teman. Tadi apa judul storytelling hari ini? Judulnya yaitu mengenai Perjanjian Giyanti. Apa sih yang dimaksud dengan Perjanjian Giyanti? Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar yang terjadi di masa silam. Perjanjian ini merupakan sebuah segitiga politik atau kesepakatan politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan juga Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau yang lebih dikenal dengan istilah VOC. Perjanjian Giyanti terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Kalian pasti bertanya-tanya mengapa perjanjian tersebut dinamai Perjanjian Giyanti. Ya enggak? Iya pasti. Saya juga awalnya bertanya kenapa namanya Giyanti, saya gitu. Tapi sekarang setelah saya mendengarkan dari YouTube dan juga membaca dari Google, saya sekarang sudah tahu alasan mengapa diberi nama Giyanti, yaitu karena lokasi penandatanganan perjanjian itu di Desa Janti atau sekarang lebih dikenal dengan Dukuh Kerten Jatiharjo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelafalan Belanda, ia disebutkan sebagai Iyanti, sedangkan secara tertulis terbaca sebagai Giyanti. Itulah alasan mengapa perjanjian tersebut dinamai Perjanjian Giyanti. Pada masa silam, Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang terjadi pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan tersebut ternyata belum padam dari sumbunya. Untuk itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan oleh Pakubuwono II tersebut menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluarkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Kemudian, sang Gubernur Jenderal di Batavia tersebut mengeluarkan keputusan bahwa tanah yang diberikan oleh Pakubuwono II tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Diceritakan juga bahwa Mangkubumi itu berbincang-bincang dengan Pakubuwono II. Mangkubumi itu mengatakan, daripada lungguh, tahta saya dikurangi, lebih baik buanglah saja saya sampai saya tidak bisa kembali lagi ke tanah Jawa. Kemudian setelah Mangkubumi selesai berbicara, Pakubuwono II memberikan uang saku sebesar 3.000 real, seraya berkata, kalau uang itu untuk jatah makan anak buah Mangkubumi. Kemudian pada malam harinya Mangkubumi itu pergi bersama para prajuritnya, dan sejak itu juga terjadilah perang Mangkubumen yang endingnya itu puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara yaitu Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi dan bersepakat dengan keinginan Pangeran Bumi yang juga hendak menjadi penguasa tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman VOC dengan Mangkubumi terlaksana, kemudian disampaikan kepada Pakubuwono III selaku pengganti Pakubuwono II.
Nota tersebut menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Kemudian pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar, yaitu Perjanjian Giyanti yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan Perjanjian Giyanti dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1755 dan merupakan awal terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian yang lebih dikenal dengan istilah Palihan Nagari dan menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Profesor Djoko Suryo, seorang sejarawan UGM, mengatakan bahwa pada tanggal 15 Februari 1755 ada pertemuan untuk meneruskan bagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian yang kedua yaitu mengenai bahasa. Jogja meneruskan dialek Bagongan, kemudian untuk Surakarta tidak. Kalau yang satunya menggunakan kata enjeh, yang satu menggunakan enggeh. Kemudian yang ketiga yaitu tari. Bila Surakarta untuk gerakan gagahan hingga ke atas membuka ketiak, sedangkan Jogja cukup sampai dada saja. Kemudian lagi untuk penutup kepala atau yang disebut dengan istilah blangkon. Untuk Yogyakarta ada benjolan di belakang, sedangkan untuk Surakarta cukup krepes atau datar-datar saja. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas Perjanjian Giyanti. Anton Satyo Hendriatmo, seorang penulis buku Perjanjian Giyanti 1755, mengatakan bahwa bahasa dipengaruhi oleh lingkungan sehari-hari, bukan merupakan akibat dari Perjanjian Giyanti atau terbelahnya Pulau Jawa. Untuk perubahan yang sebenarnya kita tidak tahu apakah terjadi pada zaman Hamengkubuwono I atau zaman Diponegoro atau bahkan mungkin zaman sesudahnya. Perubahan tidak terjadi begitu cepat dalam kurun waktu 1, 2, 3 tahun saja, mungkin sampai 30 bahkan 50 tahunan. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Anton juga menyimpulkan bahwa tidak disebutkan wilayah mana saja yang terdapat pada pembicaraan yang berkembang pada zaman itu. Hal yang tidak merinci itulah yang akhirnya menyebabkan atau menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Misalkan saja ada wilayah Jogja, namun sekelilingnya adalah wilayah Solo. Kemudian ada wilayah Solo yang sekelilingnya itu wilayah Jogja yang mengakibatkan konflik antar daerah. Pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Sambernyowo yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Pemberontakan tersebut juga menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Gerakannya dilakukan pada Oktober 1755. Sambernyowo berhasil mengalahkan VOC, kemudian Februari 1756 juga hampir membakar keraton di Yogyakarta yang baru saja didirikan. Setelah terjadi perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahinya dengan Perjanjian Salatiga yang dilakukan pada 1757 yang membuat tanah Jawa kembali terbagi menjadi 3 bagian. Sambernyowo mendapat sebagian wilayah Kasunanan Surakarta atau yang disebut dengan wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Dengan demikian, Pangeran Sambernyowo pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro Lelono Jayamisesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Inggris, Kesultanan Ngayogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa terbagi menjadi 4 wilayah pemerintahan yang
tumbuh dengan perbedaan dan model serta orientasi pola wilayah yang berbeda-beda. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya dan Jogja yang di dalamnya terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Nah, jadi itu tadi teman-teman cerita mengenai sejarah Perjanjian Giyanti yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Kalian pasti sudah tidak bertanya-tanya lagi kan, mengapa alasan dinamakan Perjanjian Giyanti, serta proses-proses terjadinya perjanjian tersebut, kemudian dampak dari perjanjian tersebut apa saja, kalian tentu sudah tidak bertanya-tanya lagi. Di penutup kali ini, saya ingin mengucapkan mohon maaf, karena pasti banyak kesalahan yang saya buat, dan saya juga masih nyontek, apalagi untuk yang nama-nama itu, gelarnya itu kan panjang banget, jadi saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan pada storytelling kali ini menambah pengetahuan kalian mengenai sejarah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.